Selamat hari Minggu, kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Hari ini ibadah bersama dengan Kak Lucy dan Kak Uli. Wah, Kak Uli, hari ini kita mau ngapain aja nih? Adik-adik, Kak Lucy, kita mau nyanyi. Oh, nyanyi, lalu? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kita ada cerita hari ini. Cerita, Kak, ada yang spesial nggak? Ada. Apa tuh? Kita ada kuis. Wah, kuis. Kalau ada kuis berarti ada bintang tamu. Gimana, kalian sudah penasaran kira-kira siapa ya bintang tamunya? Penasaran, Kak? Iya, nanti adik-adik tunggu ya sampai kuisnya. Kak Lucy, kita mau nyanyi lagu pertama nih, Kak. Lagu pembukaan ibadah. Oh ya, Kak, kan kita selama ini ibadah di rumah aja. Kira-kira Tuhan Yesus itu ada nggak ya di dalam rumah? Of course ada dong, Kak. Ada ya? Tuhan Yesus kan ada di mana-mana. Juga di rumah adik-adik. Meskipun kita ibadahnya dari rumah. Terus sih, aku kayak inget nih. Apa tuh? Ada lagu tentang Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Iya bener-bener ada, Kak. Yang senang-senanglah gitu kan. Aku tahu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Wah, kita minta bantu Kak Syera ya. Yuk. Untuk iringi kita. Kak Syera, yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami semua untuk boleh dengar-dengaran dengan firman-Mu. Hati kami, pikiran kami sudah kami persiapkan untuk Tuhan boleh tinggal di dalamnya, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Nah adik-adik, yuk kita membuka Alkitabnya. Pembelajaran kita hari ini dari kitab Roma, pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Sekali lagi, Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Inang Pendeta membaca dari sini, adik-adik semua membaca di rumah. Kita mulai. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang
dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua, kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Rom. Nah, kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah, kita sudah berulang kali disampaikan dalam pembelajaran kita tentang firman Tuhan di sekolah minggu. Jadi kita harus tetap mengingat bahwa kitab Roma ini adalah dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan tadi, dikatakan di sana bagaimana sesungguhnya orang-orang percaya itu, anak-anak Tuhan itu harus hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita hidup harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa? Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang benar-benar percaya dan setia kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan itu selalu menuntun kita, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan itu selalu membawa kita, menuntun kita kepada kebaikan. Kalau kita mengingat lagi bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu membawa kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi keinginan-keinginan kita acap kali atau sering sekali itu adalah berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita menanggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita menanggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat dari dalam diri kita. Jadi artinya kalau kita masih mengingat pembelajaran kita pada minggu-minggu sebelumnya dikatakan jadilah terang. Katanya berarti kalau jadilah terang, kita tinggal dalam terang Tuhan, tidak lagi dalam kegelapan, ya kan? Dimana kegelapan itu adalah lambang dari kejahatan, dosa, kesalahan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita harus menanggalkan kejahatan, kita harus meninggalkan kegelapan, tapi kita harus hidup dalam terang. Terang yang membawa kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Dan firman Tuhan hari ini juga tadi yang sudah kita baca, ini mau mengajak kita semuanya, terlebih anak-anak sekolah minggu, supaya hidup sopan, ya kan? Hidup sopan. Nah, setiap orang pasti menginginkan supaya dirinya hidup dalam sopan santun, ya kan? Mama, papa pasti senang kalau anak-anaknya itu sopan. Nah, sopan ini bagaimana? Ramah-ramah ini bagaimana? Ya kan? Kalau kita bertemu teman, disapa. Kalau kita bertemu inang pendeta, disapa. Kalau kita bertemu kakak sekolah minggu, disapa. Kalau kita ada tamu datang ke rumah, disapa. Ya kan? Nah, lalu kemudian juga bagaimana kita sopan dalam banyak hal. Tidak hanya berbicara, tapi juga dalam hal berpakaian. Pakailah pakaian sebagaimana adanya kita. Laki-laki memakai pakaian laki-laki, perempuan memakai pakaian perempuan, ya kan? Nah, jadi semua itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Biasanya orang itu akan senang dengan anak-anak yang sopan. Bicaranya baik, tata keramanya baik, tutur katanya baik. Pasti semua menginginkan anak-anak yang demikian. Apalagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, dari kecil kita harus belajar untuk sopan kepada siapapun lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita masing-masing. Jangan sampai lewat perkataan kita orang lain menjadi marah, menjadi sakit hati, menjadi benci, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita lewat tutur kata kita, lewat perkataan kita yang sopan dan baik itu, teman-teman, mama, papa, saudara, semuanya menjadi senang, semuanya menjadi sukacita.
kita. Nah, itu tugas dari anak-anak semuanya. Lalu tadi dikatakan bagaimana kita juga bisa membuang rasa iri hati dari diri kita. Anak-anak sekolah minggu yang baik, yang dikasihi Tuhan Yesus pasti akan membuang rasa iri dalam hatinya. Kita masih ingat kan firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu katanya harus menjaga hati supaya selalu bersih, supaya selalu berisikan hal-hal yang baik. Tidak ada iri hati di sana, tidak ada cemburu di sana, tidak ada kegeraman di sana, tidak ada marah di sana, tidak ada dendam di sana. Tapi yang ada itu adalah kasih, ya kan? Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka tidak akan ada yang namanya iri, maka tidak ada yang namanya cemburu, maka tidak ada yang namanya sirik kepada orang lain. Kalau teman kita senang, kita ikut senang. Kalau teman kita susah, kita ikut susah. Jadi nggak boleh iri-irian sama teman-teman kita, sama saudara kita, sama siapapun. Karena ternyata firman Tuhan mengajarkan itu kepada kita supaya kita semua hiduplah dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan oleh Tuhan kita. Siapa yang buat baik, siapa yang hidup menurut kehendak Allah, siapa yang sopan, siapa yang tidak iri hati, maka Tuhan Yesus akan selalu mengasihi hidup kita. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Lucy dan Kak Uli. Nah, mereka akan menceritakan tentang bagaimana seharusnya kita boleh hidup belajar untuk sopan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Adik-adik harus mendengarkan ya, supaya kita semakin terlatih untuk mengikuti apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lucy dan Kak Uli. Hari ini kita mendengarkan sebuah cerita dari buku yang berjudul Kring Kring. Buku ini ditulis oleh Nurhayati Pujiastuti dan ilustrasi oleh Andri Nalia serta terbitan Litara. Mari kita dengarkan ceritanya yuk. Tunggu Kak Uli, gimana supaya lebih seru? Kita minta bantuan adik-adik di rumah untuk ngebantu Kak Lucy dan Kak Uli. Setiap kita mau membuka lembaran baru, adik-adik di rumah ikut bilang kring kring. Gitu ya. Kita mau coba nih Kak, coba kita tes adik-adik ya. Kita buka lembar yang pertama, lalu kita bilang Kring kring. Wah, adik-adik lihat. Cerita ini akan bercerita tentang ibu beruang dan Momo si beruang kecil. Penasaran seperti apa? Penasaran Kak? Kita buka lagi yuk. Yuk, kring kring. Aduh aku sudah telat, ini bagaimana? Kata ibu beruang dengan lari-lari. Ibu beruang berlari dengan kencang. Ada apa ya sebenarnya di kota hewan? Kenapa ibu beruang berlari? Kita penasaran, kita bilang Kring kring. oh adik-adik, ternyata di sekolah Momo sudah jam pulang. Teng 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 teng. Lonceng berbunyi dengan kencang. Yeay, akhirnya pulang sekolah. Aku sudah tidak sabar ketemu ibu. Tapi ibu beruang ternyata berlari-lari, teman-teman. Aduh, aku bisa telat menjemput Momo, kata ibu beruang. Nah, kalian lihat, di sekolah ternyata teman-teman Momo ada hippo, buaya, rubah, flamingo, gajah. Mereka sudah bersiap-siap pulang, Kak Lucy. Mereka sudah dijemput sama orang tuanya. Iya, dan mereka naik apa tuh, Kak? Naik sepeda. Sedangkan Momo sendirian menunggu ibunya. Ibunya belum datang menjemput Momo. kemana ya ibu beruang? Mana ya ibuku? Kita bilang Kring kring. ternyata ibu beruang ada di sini. Mana dia? Wah. Oh, ini dia. Ibu beruang ada di sini dan berlari. Momo, tunggu sebentar. Ibu akan menjemputmu, katanya. Itu dia ibuku.
ibu beruang berlari-lari karena ibu beruang tidak punya sepeda. Nah, adik-adik, kira-kira Momo sedih nggak ya karena dia jemput ibunya? Coba kita bilang satu lagi ya. Kring kring. Wah, Semuanya naik sepeda, Kak. lihat ada hewan apa saja yang naik sepeda adik-adik? Ada apa aja nih kalau si rubah? Oke, lalu Ada ini, Kak, sapi. sapi juga naik sepeda. Terus. Si kembar macan tutul juga, Kak. Kak, bahkan yang di air pun bebek dan ibu bebek juga naik sepeda. Wah, semua di kota hewan naik sepeda. Cuma Momo dan ibunya yang tidak punya sepeda. Ibu, Iya, cuma kita yang tidak naik sepeda. maaf ya Momo. Tapi nggak apa-apa, ibu kan sudah capek menjemput Momo. Apakah tidak apa kalau aku selalu terlambat menjemput Momo? Sebenarnya aku sedih, tapi mau gimana lagi, ibu kan tidak bisa naik sepeda. Kira-kira adik-adik ibu sepeda, ibu Momo akan belajar naik sepeda nggak ya? Yuk kita lihat sama-sama. Kring kring. Momo, Iya ibu. bagaimana kalau ibu belajar naik sepeda? Wah, ide yang bagus ibu. Tapi ibu Iya. kan nggak punya sepeda. Oh iya juga ya. Gimana mau bantu ibu dong? Gimana caranya supaya ibu bisa naik sepeda, Mo? Aha, mau tahu gimana kalau kita pinjam sepeda teman-teman yang ada di kota, Bu? Wah, ide yang bagus. Adik-adik, lihat deh. Di sebelah sini ada kota lainnya. Dan teman-teman Momo dan teman-teman ibu Momo ada di kota ini. Bagaimana kalau kita pergi ke kota ini bersama-sama? Kita buka lembaran lain ya. Kring kring. Wah, Momo. Pertama-tama kita harus pinjam ke rumah siapa ya, Mo? Gimana kalau itu Bu? Iya, Ke rumah yang tinggi, berwarna merah muda. Berwarna merah muda. Biasanya lehernya kecil. Kecil. Oh, aku tahu. Apa? Ini teman ibu. Ya, dia adalah flamingo. Wah, ini dia rumah flamingo adik-adik. Warnanya merah muda dan tinggi. Ibu, biar aku saja yang memanggil flamingo dan ibu flamingo ya. Boleh. Flamingo, ibu flamingo, keluar dong. Aku mau ngomong tahu. Aduh, Momo. Kenapa Bu? Kita harus memanggil orang atau teman kita dengan sopan, Mo. Oh, tadi aku salah ya Bu. Momo kurang sopan memanggilnya. Gimana dong Bu, ajarin ngomong dong. Begini, kalau kita akan bertamu, maka kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Oh, seperti apa Bu? Seperti ini. Ibu tirukan nanti. Momo tirukan ya. Oke, siap. Tok tok tok. Tok tok tok. Shalom. Shalom. Ibu flamingo. Ibu flamingo. 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 Apakah ada di rumah? Apakah ada di rumah? Nah gitu. Begitu. Coba Momo panggil Tante Flamingo lagi. Satu kali lagi ya. Yes. Tok tok tok. Flamingo. Ibu flamingo. Apakah ada di rumah? Oh, benar-benar. Iya, Mo. Seperti itu. Pintar anak ibu. Nah, apakah Flamingo dan Ibu Flamingo akan meminjamkan sepeda? Mo, coba kamu bilang ke Ibu Flamingo dan Flamingo untuk meminjam sepeda. Oke Ibu, sepertinya aku tahu caranya. Tante Flamingo, ibuku mau naik sepeda. Aku pakai sepedamu ya? Aduh, Momo. Kenapa Bu? Bukan Kan aku begitu. udah panggil Tante. Iya, tapi kalau meminjam sesuatu, kita harus bilangnya dengan sopan dan baik. Begitu. Ajarin aku dong Bu. Boleh. Nanti Momo tirukan ya. Siap. Seperti ini bilangnya. Tante Flamingo, bolehkah kami meminjam sepedamu? Karena kami akan belajar naik sepeda. Coba Mo. Mau coba ya Bu?
Tante Flamingo, bolehkah kami meminjam sepedamu? Soalnya kami mau belajar naik sepeda. Dan Flamingo bilang, tentu, katanya. Adik-adik, apakah Flamingo dan Ibu Flamingo akan meminjamkan sepedanya kepada Momo dan Ibu? Penasaran? Kita bilang, kring kring. Momo. Udah Ibu turun saja, turun. Aduh, ternyata sepedanya terlalu tipis. Sepertinya bukan sepeda Flamingo untuk Ibu. Aduh, sepertinya sepeda Flamingo hampir rusak karena Ibu, Mo. Kalau begitu kita harus mengembalikan kepada Tante Flamingo. Iya, kita harus bilang terima kasih dan minta maaf ya. Iya, benar-benar. Baiklah, Ibu akan bilang kepada Ibu Flamingo ya. Ibu Flamingo, terima kasih telah meminjamkan sepedamu. Oh, maaf ya, sepedamu jadi rusak karena aku naiki. Tapi kami berterima kasih karena kamu telah meminjamkannya kepada kami. Terima kasih keluarga Flamingo. Kita bilang terima kasih keluarga Flamingo yuk. Yuk. 1, 2, 3. Terima kasih keluarga Flamingo. Mo, kita kemana lagi nih, Mo? Kalau Flamingo tidak bisa, gimana kalau aku tahu Ibu? Ke rumah Tante Jerapah. Jerapah. Oh iya, karena jerapah lebih tinggi, siapa tahu sepedanya lebih tebal ya. Dan bisa Ibu pakai. Boleh. Mo, kita sudah sampai di depan rumah jerapah nih. Coba Momo. Iya, aku kan sudah diajari sama Ibu untuk menyapa dengan sopan. Yes. Pasti aku bisa. Tak tak tak. Jerapah, Ibu Jerapah, apakah ada di rumah? Iya, benar. Dan saat jerapah membuka pintunya, Momo pun berkata sesuatu. Tante Jerapah, Ibu dan aku akan belajar naik sepeda. Bolehkah kami meminjam sepedamu? Karena Momo sudah bilang yang sopan, maka Ibu jerapah bilang, tentu. Wah, Tapi, apakah sepeda jerapah? cocok untuk Ibu beruang? Kita lihat saja. Kring kring. Ibu. Ya. Turun. Nggak bisa, ternyata terlalu tinggi. Ya sudah Bu, jangan sedih. Sekarang kita kembalikan dulu ya sepedanya kepada Tante Jerapah. Ya, baiklah. Kalau gitu kita bilang terima kasih ya kepada keluarga jerapah. 1, 2, 3. Terima kasih keluarga jerapah. Namun adik-adik, pencarian sepeda Momo dan Ibu belum selesai sampai di situ. Kali ini mereka pergi ke rumah keluarga yang besar badannya. Namanya adalah gajah. Momo, kita Ya, sudah Ibu. sampai di depan rumah gajah. Bagaimana kalau Momo bilang sesuatu? Aku sudah bisa Ibu. Ibu dengerin ya. Tok tok tok. Shalom. Gajah, Ibu gajah, apakah ada di rumah? Dan gajah pun membuka pintu. Setelah gajah dan ibu gajah membuka pintu, Momo bilang sesuatu. Tante Gajah, begini, Momo dan Ibu ingin belajar naik sepeda. Bolehkah kami meminjam sepedamu? Dan karena ia sudah membilangnya dengan sopan, maka ibu gajah bilang, tentu. Tapi, apakah sepedanya cocok? Kita lihat sama-sama. Kring kring. Aduh. Susah sekali mencari sepeda buat Ibu. Turun. Ternyata sepedanya terlalu besar. Momo, bagaimana ini? Jangan sedih, kita nanti pasti menemukan sepeda yang tepat buat Ibu. Tapi kita bilang terima kasih dulu ya kepada keluarga gajah. 1, 2, 3. Terima kasih keluarga gajah. Mo, di sebelah sana ada mantel emas, Mo. Ini mantel emas. Wah, Mantel emas. ya. Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan mantel emas kecil. Oh, kecil ya. Baiklah. Adik-adik kita lihat.
apakah benar-benar kecil sepedanya si mantel emas ini? Kita bilang 1, 2, 3. Kring kring. Iya ya. Gak bisa nih Ibu naiki. Naik aja nggak bisa. Mantel. Aku punya ide, Momo. Ibu Apa, punya Bu? ide. Bagaimana kalau Tarsius? Ibu, Tarsius itu malah lebih kecil daripada mantel emas. Oh, lebih kecil. Ibu tidak bisa naik sepedanya Tarsius. Padahal Tarsius sudah bilang, silakan, katanya begitu. Terima kasih ya Tarsius. Ya, Momo, gimana nih? Tenang Ibu, pasti masih ada yang mau memberikan sepeda buat Ibu. Karena kita penasaran siapa yang akan memberikan sepeda, kita bilang, kring kring. Iya Bu. Ibu bingung. Lihat deh, semua pakai sepeda. Bener Bu. Ada siapa aja adik-adik? Ada Paman Buaya. Paman Buaya, adik babi juga ada. Wah, lihat Bu, Paman Singa. pakai sepeda yang roda 1. Apa Ibu pakai roda 1 ya? Tidak. Jangan ya? Jangan. Iya, kan Ibu yang roda 2 aja belum bisa. Iya, apalagi Ibu harus memboncengmu kan. Benar Oh sekali. iya, bagaimana tuh lihat adik-adik kita di sini juga ada. Mo, lihat di sana ada tante orangutan. Jangan-jangan sepeda tante orang utan cocok buat Ibu. Wah, siapa tahu Mo. Kita hampiri tante orangutan ya. Yuk. Adik-adik, tante orangutan adalah seorang teman baiknya Ibu Momo. Ibu Momo pun bertanya kepada tante orangutan, Ibu orangutan, apakah aku boleh meminjam sepedamu? Oh, karena aku akan menjemput Momo dengan sepeda. Tapi kami belum bisa naik sepeda. Kami mau latihan. Bener Tante, Ibu mau belajar naik sepeda. Dan karena ibu serta Momo memberi bicara dengan sopan, maka kata orangutan, tentu, pakai saja sepedaku, katanya. Wah. Tapi, Oh iya ya. apakah sepedanya cocok untuk Ibu? Penasaran adik-adik? Kita bilang, kring kring. Wih, ternyata saat ibu naiki, wah Momo, ini pas sekali untuk ibu. Ibu bisa naik sepeda yang itu. Bisa. Berarti Ibu bisa belajar naik sepeda. Oke, Momo hitung 1 sampai 3, lalu kita goes ya. Oke, 1, 2, 3. Goes. Ya. Ibu cepat sekali belajar naik sepedanya. Betul. Adik-adik, lihat deh. Ternyata yang membantu ibu beruang menggoes sepeda bukan hanya Momo, tapi ada hewan lainnya. Teman-teman yang lain juga ya, Kak? Ada siapa yang menyemangati nih Kak Lucy? Ada gajah. Ada buaya. Ada flamingo juga. Ada hippo. Yo. Ada singa. Banyak-banyak. Dan mereka semua mendukung ibu beruang agar bisa naik sepeda. Wah, Momo, ibu sudah bisa naik sepeda nih. Wow, Ibu hebat. Ibu, aku jadi ingat sesuatu. Apa, Mo? Sepertinya ada sebuah lagu Iya. yang enak dinyanyikan kalau sambil Ibu belajar naik sepeda. Oh, aku tahu. Apa itu? Ibu tahu. Kring, kring, kring. Ada sepeda. Itu, Mo? Iya benar, Bu. Kok Ibu tahu? Itu kan lagu aku di sekolah. Iya, bagaimana kalau kita nyanyikan bersama? Oke. Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku bisa naik sepeda untuk pergi sekolah. Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku bisa naik sepeda untuk pergi sekolah. Yeay! Momo, ibu sekarang sudah bisa naik sepeda. Sekarang Ibu bisa mengantar dan menjemputku naik sepeda. Betul. Dan tante orangutan bilang sesuatu. Apa itu, Kak? Katanya, kalau begitu sepeda ini untukmu saja. Wah,
Momo, kita diberikan sepeda oleh tante orangutan. Momo senang sekali Bu, artinya kita tidak usah membeli sepeda. Sepeda, betul. Tante orangutan adalah teman yang baik ya, Mo. Yuk kita bilang terima kasih kepada tante orangutan. Kita bilang sama-sama yuk adik-adik. 1, 2, 3. Terima kasih. Wah, apakah setelah ini Momo bisa naik sepeda bersama ibu pergi ke sekolah? Yuk kita lihat. Kring-kring. Wah, Momo benar sekali. Asik ya bisa naik sepeda bersama. Bu, lihat. Kita bisa menyapa teman-teman yang lain. Halo gajah. Halo flamingo. Kita bertemu di sekolah ya. Wah, betul. Momo, ibu sudah bisa nih naik sepeda. Kamu jangan khawatir, ibu akan telat menjemputmu. Oke Bu, aku percaya ibu tidak akan telat. Adik-adik, terakhir nih. Apakah kalian penasaran? Habis ini Momo dan ibu akan pergi kemana? Kring-kring. Ibu mau ngebut aja deh, Mo. Pelan-pelan ibu. Aku takut. Jangan ngebut. Siap. Kali ini ibu bukan hanya mengantarmu sampai ke sekolah, tapi sampai ke hutan seberang. Wow. Ayo kita jalan-jalan, Mo. Yuk. Nah, adik-adik, begitulah cerita tentang Momo dan ibu beruang. Akhirnya ibu beruang dan Momo bisa belajar naik sepeda karena tadi dibantu oleh teman-temannya ya Kak Lucy. Benar Kak. Dan selain itu teman-teman ibu beruang mau meminjamkan sepeda karena Momo dan ibu Momo telah berkata dengan sopan. Semoga adik-adik di rumah dapat menikmati ceritanya dan belajar dari cerita yang tadi adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Adik-adik semua, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita untuk hari ini. Nah, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengajarkan kami lewat firman-Mu, supaya kami semua menjadi anak-anak yang selalu hidup dalam kesopanan, hidup yang selalu percaya kepada Tuhan, yang menanggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan kami agar kami selalu hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kalian semua. Kali ini Kak Uli nggak sendirian. Kak Uli ditemani oleh Amang Aris Huta Barat. Halo adik-adik. Dan Kak Petra Huta Barat. Halo adik-adik. Dan kita bertiga akan membawakan kuis untuk adik-adik semua. Wah, Amang Haris dan Kak Petra ini kalian inget nggak ketemunya di mana waktu itu? Mereka adalah pengajar Miss Mor. Wah. Siapa yang udah rindu Miss Mor? Aku rindu sih. Amang Haris rindu nggak? Sangat rindu. Kak Petra rindu nggak? Rindu banget. Wah, semoga setelah pandemi ini selesai kita bisa latihan lagi ya Kak Iya, ya Amang. Kak. Nah, adik-adik semua, kali ini Amang Haris dan Kak Petra akan menemani Kak Uli untuk memberikan kuis untuk kakak-kakak kelas 5, 6. Kuis kali ini adalah apa Amang? Menebak Kuis tebak lagu. tebak lagu. Dan lagunya dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat. Bagi kalian yang lupa nomor Kidung Jemaat, boleh dibawa Kidung Jemaatnya, lalu nanti dilihat-lihat. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah bisa menjawab satu lagu, jangan ditulis dulu. Karena pemenangnya adalah yang bisa menjawab dengan benar ketiga lagu tersebut. Nah, setelah 3 lagunya tadi selesai, adik-adik boleh mencantumkan nama, kelas, dan juga jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Jelaskan adik-adik, gimana Kak Petra? Amang Siap. Haris, kita bisa mulai? Bisa. Oke. Amang Haris, ini untuk pertanyaan yang pertama, clue yang pertama. Oke, dengarkan adik-adik ya. Untuk pertanyaan pertama, clue pertama. Lagu ini mengingatkan kita untuk menghitung berkat. Kak Petra? Clue yang kedua, Amang. Clue kedua, kalau kita menghitung berkat Tuhan,
pasti kita kagum dengan kasih-Nya. Clue yang ketiga, Ini clue terakhir untuk lagu pertama ya adik-adik ya. Apalagi saat putus asa dan sedih. Itu kita sudah mainkan lagu yang pertama. Sekarang kita masuk ke lagu yang kedua. Siap-siap adik-adik. Siap-siap. Ini dia clue yang pertama untuk lagu yang kedua, Mang Haris. Ya, dengarkan adik-adik ya. Clue pertama, kalau kita nyanyi lagu ini, kita diingatkan untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Clue yang kedua, Mang. Clue kedua, kemanapun Tuhan Yesus, aku mau mengikutnya. Clue yang ketiga. Dengarkan adik-adik ya, ini pertanyaan kedua, clue terakhirnya. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamatku, aku mau mengikutinya. Ayo Kak. Ya. Oke, tadi itu udah lagu yang kedua. Sekarang kita masuk kepada lagu yang terakhir. Lagu yang ketiga ini akan menjadi lagu pamungkas untuk adik-adik supaya bisa menjawab semuanya. Abang Haris siap? Siap, Kak sangat Petra siap. Siap. Oke, lagu yang ketiga, clue yang pertama. Dengarkan adik-adik, clue pertamanya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Allah itu besar. Clue yang kedua, Mam. Clue kedua nih adik. Bagaimana tidak? Kita selalu heran melihat segala ciptaannya. Kak. Dan clue yang ketiga, Mam. Ini dengarkan adik-adik ya. Clue ketiga, lagu yang ketiga. Bintang gemerlapan, suara riuh yang terdengar, membawa jiwa untuk memujinya. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah bisa menjawab. Langsung buru-buru ditulis nama kelas khusus kelas 5-6 ya ini ya. Dan juga jawabannya dari 3 lagu tadi. Gitu ya, Mang ya, Kak Petra? Ya. Nah, adik-adik semua, kita mau mengucapkan terima kasih untuk Abang Haris dan juga Sama-sama, Kak Kak. Petra. Sama-sama Kakak. Terima kasih sudah membawakan kuis untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di kuis selanjutnya. Dadah! Nah, adik-adik semua, kita sudah sampai di pengucapan selamat ulang tahun. Kak Uli, Amang Haris, dan Kak Petra mengucapkan selamat ulang tahun. Dan Amang Haris, Kak Petra, boleh disebutkan siapa saja adik-adik yang berulang tahun? Oke Kak. Adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, Elizabeth Napitupulu, Yoel Ritonga, Miklos Utapea, Ruby Hasibuan, Stella Sirait. dan Ivander Sirait. Wah, Amang Haris, kita punya hadiah ya buat adik-adik sekolah minggu. Tapi diambilnya kalau nanti kita sudah masuk sekolah minggu. Gak apa-apa, tapi itu tidak mengurangi sukacita adik-adik yang berulang tahun ya. Kak Uli, Amang Haris, dan Kak Petra mewakili guru-guru sekolah minggu, juga pengurus dan inang pendeta mau mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan kita mau menyanyikan selamat ulang tahun buat adik-adik semua. Oke. Yuk Kak Petra. Yuk. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Elizabeth, padamu Yoel, padamu Miklos, padamu Ruby.
Nah, adik-adik, tibalah kita di penghujung acara kebaktian hari ini. Untuk menutup ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan, ada cerita juga, lalu kemudian ada kuis juga, dan ada nyanyi, ada ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan. Jadi semuanya sudah kita saksikan bersama dan kita ikuti bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari untuk kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat ya, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau yang telah menemani kami dari awal sampai akhir dari pembelajaran kami untuk hari ini. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk cerita, terima kasih juga untuk kuis yang boleh kami ikuti untuk hari ini. Biarlah juga Tuhan lewat itu semua, iman percaya kami boleh tetap dikuatkan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Meskipun sampai hari ini kami masih tetap di dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan juga ada dalam rumah kami masing-masing untuk memberikan roh pengertian dan hikmat kepada kami sehingga kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Engkau juga yang mengingatkan kami kembali untuk minggu depan supaya kami tetap mempersiapkan diri kami untuk datang belajar akan firman Tuhan. Kami juga mendoakan teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka semuanya, anugerahkanlah panjang umur, kesehatan, dan sukacita, serta hikmat, kecerdasan, kepintaran yang daripadamu, supaya dengan itu semua mereka boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau melihat kami satu persatu dan Engkau mengetahui hati kami satu persatu, mengetahui setiap perbuatan yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau kami melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, biarlah Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Wah, Kak Uli, tibalah saatnya kita di penghujung acara ibadah hari ini. Sedih. Tapi gak apa-apa Kak Lucy, karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nah, di sini Kak Lucy dan Kak Uli mewakili Inang Pendeta dan seluruh kakak guru sekolah minggu tetap mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap berdoa, Jaga kesehatan, patuhi mama papa, dan di rumah aja. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Dah.